dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita membahas pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Let's pray to Allah by basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan bacaan bismillah tadi, semoga kegiatan belajar kita hari ini diberi kelancaran. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anak, ternyata hari ini kita akan belajar ini dia coding. Ternyata anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman jenis-jenis pekerjaan, teks fiksi, dan juga bentuk karakteristik dalam keluarga. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama. Hayo, siapa yang tahu surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang disebutkan untuk mengatur pekerjaan manusia? Kalau belum tahu, ibu beritahu ya, kita 80. Ini dia Qurannya. Jadi anak-anak, ternyata mengenai pekerjaan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Quran surah At-Thaha ayat 105. Yuk kita baca sama-sama. Ibu guru baca dari sini, kalian baca dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kita kembalikan dulu Al-Qurannya ya. Tada. Jadi anak-anak, keberagaman jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pekerjaan penghasil barang. Yang kedua, pekerjaan penghasil jasa. Kita masuk yang pertama. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan penghasil barang, mari kita simak video ini. Ibu taruh contoh videonya di belakang. Kalian lihat, ini video apa sih? Betul, ini seorang peternak. Peternak bekerja untuk membudidayakan atau mengembangbiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Nah, kalau yang ini anak-anak, ini merupakan salah satu contoh pekerja penghasil barang, yaitu nelayan. Nelayan mengambil hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, dan lain sebagainya untuk kemudian dimakan atau dijual. Nah, anak-anak, sekarang ibu sedang di sawah. Pekerja apa yang bekerja di sawah? Pintar. Petani merupakan pekerja penghasil barang yang menghasilkan barang berupa padi, kemudian diolah menjadi beras. Petani merupakan salah satu contoh pekerja mulia. Yang kedua, pekerja penghasil jasa merupakan pekerjaan yang menghasilkan layanan untuk membantu orang lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak video berikut. Polisi. Polisi merupakan salah satu pekerja penghasil jasa. Tugas polisi adalah untuk menertibkan, menjaga keamanan, dan juga untuk sebagai penegak hukum. Yang kedua, dokter. Dokter juga salah satu pekerja penghasil jasa. Tugas dokter adalah untuk menyembuhkan dan merawat orang sakit.
Nah, ibu kasih contoh satu lagi. Kalau ibu ini profesinya apa? Pintar. Ibu merupakan seorang guru yang bertugas untuk mendidik dan membimbing murid. Nah, anak-anak sekarang coba simak cerita Asal Mula Telaga Warna. Cerita Asal Mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dibuat berdasarkan fakta didapatkan melalui pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi cerita yang menarik. Sehingga ciri-ciri cerita fiksi adalah yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar berikut. Coba amati. Pada gambar tersebut merupakan salah satu gambar keluarga besar. Ada yang rambutnya putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu merupakan bentuk karakteristik dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Bentuk karakteristik yang bisa kamu lihat adalah yang pertama, keberagaman karakteristik ciri fisik, meliputi warna kulit, bentuk fisik, warna rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, keragaman kegemaran. Keragaman kegemaran dapat berupa makanan kesukaan, lagu kesukaan, hobi kesukaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegemaran sifat. Kegemaran sifat ini seperti bekerja keras, lembut, kemudian penyayang, rajin, dan lain sebagainya. Coba kamu amati keberagaman karakteristik dalam keluargamu. Nah, sudah kembali ke kelas. Alhamdulillah telah kita lalui kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum ibu tutup, coba kalian hari ini belajar apa aja sih? Pintar! Nah, kalian bisa mengembangkan sendiri contoh-contoh yang lain dengan mencari di internet atau membaca di buku pelajaran ya. Nah, anak-anakku yang hebat, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian dari anak-anak semua, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.